Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, lebih khusus saya ingin menyapa rekan-rekan saya, para aparatur sipil negara atau ASN dimanapun Anda berada, lebih khusus para senior saya yang sudah mendekati masa purna tugas atau purna bakti, termasuk para senior-senior saya yang saat ini sedang menikmati atau menjalani masa purna baktinya. Terkait dengan masa purna bakti bagi seorang ASN, saya ingin mencoba menganalogikan layaknya sebuah lampu dinding atau lampu templok kalau bahasa di kampung, lampu tempel yang bahan bakarnya dari minyak tanah. Dalam salah satu lirik nasyid, ya, saya mengingat ada petikan di antara syair lagunya itu, hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari apabila minyak sudah kering, dia akan mati sendiri. Jadi ilustrasi dari karir seorang ASN layaknya lampu dinding dan bahan bakar minyak tanah yang sekian jumlahnya pada lampu dinding tersebut, maka jika minyak itu sudah kering, maka lampu tersebut dia akan pasti mati sendiri. Mungkin ini ilustrasi dari perjalanan karir seorang ASN. Jika sudah sampai pada batas waktu masa tugasnya, maka tibalah masa purna tugas atau purna baktinya. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, mobil khusus para senior saya yang sudah menjelang masa purna bakti atau yang sedang menikmati indahnya masa purna bakti. Sesungguhnya pada kehidupan yang kita jalani ini, tujuan akhir atau ending dari kehidupan adalah kita memperoleh sukses. Dan hakikat suksesan adalah husnul khatimah dalam akhir kehidupan. Jika kita kaitkan dengan husnul khatimah dalam menjalani masa purna bakti, dalam menjalani masa tugas hingga menjelang purna bakti, adalah ketika akhir dari karir kita sebagai aparatur sipil negara, maupun termasuk yang berkesempatan menduduki posisi jabatan struktural setelah purna bakti tiba. Tidak ada sangkut paut, tidak ada kaitannya dengan masalah hukum, maka boleh jadi ini ending yang masuk kategori husnul khatimah, ending yang baik. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, terkait dengan masa purna bakti, saya meminjam diksi dari Agim, Ustadz Abdullah Hakim Nasyar. Sungguhnya purna bakti ini merupakan bagian dari episode kehidupan khusus yang dilalui oleh seorang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Suatu keniscayaan bahwa setiap ASN
ketika masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir masa tugasnya, sudah pasti dia akan bertemu dengan akhir dari karir sebagai ASN, yaitu masa purna tugas atau purna bakti. Oleh karena itu, Ustaz Abdullah Hakim Nasyar atau Agim menyodorkan ada 5 kiats, atau istilah lain saya menggunakan diksi 5 tips agar masa purna bakti itu menyenangkan bagi seorang ASN yang akan memasuki masa purna tugasnya. Yang pertama adalah dalam menghadapi kehidupan di muka bumi ini, kehidupan di dunia ini, termasuk tentunya adalah masa purna bakti bagi seorang ASN, adalah kita senantiasa siap menghadapi situasi yang boleh jadi memang akan menyenangkan diri kita sesuai yang kita harapkan, dan siap juga menghadapi satu situasi yang boleh jadi kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan diri kita. Sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini tentunya ada 2 kondisi. Pertama adalah kondisi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kondisi yang kedua adalah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Jika sesuatu itu sesuai dengan yang kita harapkan, maka jadikan itu sebagai penambah motivasi atau gairah kita untuk terus meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya suatu kondisi yang tidak menyenangkan buat kita, tentunya kita perlu as-sabir, perlu sabar menghadapi kondisi tersebut, dan tetap kita berikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Ustaz Abdullah Hakim Nasyar atau Agim menyodorkan atau menyampaikan ada 3 tugas utama kita sebagai hamba Allah ya, dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tentunya di dalamnya dalam menghadapi masa purna bakti bagi seorang aparatur sipil negara. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat kita, niat lillah, karena Allah. Orientasi kehidupan kita hanya untuk Allah, atau man kanatil akhirah, untuk kehidupan kelak di akhirat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan usaha kita maksimalkan, kita optimalkan ikhtiar. Dan yang terakhir, kita bertawakal pada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, wabil khusus para senior saya yang telah menjelang masa purna bakti atau purna tugas. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hakim Nasyar dalam salah satu channel YouTube-nya, bahwa kita harus senantiasa ridho akan sesuatu yang kita hadapi, ridho akan sesuatu yang memang sudah terjadi. Jangan ada keluh kesah, jangan kita menyalahkan diri, dan juga apalagi yang harus dihindari, jangan sampai kita mencaci maki pihak lain, apalagi kita mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ridholah terhadap satu kondisi yang terjadi, termasuk keridhaan kita ketika sudah sampai saatnya kita menghadapi masa purna bakti. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa yang 3 yang menjadi tips dalam menghadapi masa purna tugas atau purna bakti ini? Bagaimana Ustaz Abdullah Hakim Nasyar atau Agim sampaikan bahwa janganlah kita mendramatisasi situasi atau kondisi.
Janganlah sifatnya hiperbolis, membesar-besarkan satu kondisi, seakan-akan ketika purna bakti telah tiba, maka seakan-akan seperti kiamat sugro telah tiba. Kita membayangkan bagaimana terkait dengan kehidupan keluarga kita. Kita membayangkan bagaimana dengan rezeki yang dapat menopang kebutuhan keluarga kita. Nah, ini harus kita hindari, karena yakinkan bahwa sungguhnya rezeki setiap hamba itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah kita bergerak, berusaha, berikhtiar. Ingat lagu cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak hanya bertugas dia bergerak, merayap pada dinding, dan Allah lah yang menghadirkan, Allah lah yang mendekatkan nyamuk. Nyamuk punya sayap, bisa terbang, tetapi Allah dekatkan kepada cicak. Hap, ditangkap oleh cicak yang cukup dia hanya bergerak di dinding. Cicak tidak bisa terbang karena dia tidak punya sayap. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemberi rizki, maka Allah hadirkan rizki untuk cicak, meskipun yang dihadirkan adalah makhluk bernama nyamuk yang sebenarnya memiliki sayap. Ini merupakan maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin rezeki bagi setiap hambanya. Yang terkait dengan tips yang ketiga ini, Ustaz Abdullah bin Nasyar atau Agim menyodorkan resep HHN dalam menyikapi masa purna bakti ini. Hadapi ketika masa purna bakti itu tiba, hayati dan nikmati. Bahkan ilustrasi purna bakti adalah layaknya sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan. Seakan-akan terbebas dari rutinitas, terbebas dari volume tugas yang cukup tinggi, terbebas dari batasan-batasan waktu dan aturan-aturan lainnya sebagai aparatur sipil negara. Pada momentum purna bakti yang akan bebas dari aturan. Waktu dilalui begitu banyak, masa interaksi, kesempatan interaksi dengan keluarga dan sanak famili begitu banyak, dan meningkatkan kehusuan dalam sholat. Mempunyai keluangan waktu yang cukup banyak. Interaksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tahfizul Quran, tahsinul Quran. Banyak waktu yang diperoleh. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah. Jadi kesempatan bagi seorang ASN yang telah memasuki masa purna bakti. Maka hadapi ketika purna bakti telah tiba, hayati dan nikmati masa purna bakti. Yang keempat, bagaimana Ustaz Abdullah bin Nasyar sampaikan pada salah satu channel YouTube-nya yang saya mengutip pandangan beliau, bahwa yang keempat ini, momentum purna bakti itu sebagai momentum untuk mengevaluasi diri kita. Momentum untuk melakukan muhasabah diri, perjalanan karir kita selama masa tugas sebagai PNS atau ASN sekian tahun lamanya. Kita jadikan ini sebagai bahan muhasabah. Jika sekiranya pada rentang waktu tersebut ada kesalahan kita kepada sesama teman kerja, relasi kerja, maka kita harus sampaikan permohonan maaf dan keikhlasan kepadanya untuk memaafkan atas kesalahan kita. Jika sekiranya ada perbuatan dosa yang telah kita lakukan, maka segeralah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Para pemirsa dan pencinta penjadi kalbu channel rahimakumullah. Kemudian terkait dengan tips yang keempat, di mana purna bakti ini momentum untuk mengevaluasi diri, maka luangkanlah sejenak dan bahkan banyak luangan waktu untuk senantiasa melakukan tafakkur,
perenungan diri, muhasabah diri sejauh perjalanan karir PNS atau ASN yang telah kita lalui. Seberapa banyak amaliyah, ibadah, amal baik kita yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, momentum Purnabakti ini sebagai kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ta'abud ilallah maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir, yang kelima, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang tempat kita bergantung, Allah zat yang maha penolong, maka cukup Allah sebagai penolong kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa fawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bagi para senior saya yang akan menjelang masa Purnabakti atau yang sedang menikmati masa Purnabakti dapat menerapkan dari 5 tips yang merupakan ide atau gagasan dari Ustaz Abdullah bin Nasyar yang sengaja saya ulas melalui tayangan YouTube ini, dan semoga saja termasuk diri saya pribadi yang insyaallah jika Allah berikan kesempatan untuk mengakhiri masa tugas tersisa 4 tahun ke depan, saya akan memasuki masa Purnabakti. Tapi jika sekiranya Allah takdirkan saya berkesempatan untuk menduduki posisi jabatan struktural di eselon 2, maka insya Allah akan bertambah 2 tahun lagi sehingga menjadi 6 tahun masa Purnabakti yang akan saya jelang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.